Ya ibu-ibu, tadi kita sudah bermain ya. Iya. Kita sudah bermain ya ibu-ibu ya. Sudah. Tadi ada permainan hak-hak kami. Jadi tadi sudah ketika saya menyebutkan pernyataan menyangkut permainan hak-hak kami, ibu sudah bisa memposisikan diri, di posisi silang ketika pernyataan saya itu salah. Misalnya anak disabilitas tidak usah sekolah karena akan mendapat kesulitan di sekolah. Ibu-ibu sudah memilih berdiri di posisi silang. Lalu penyandang disabilitas tunanetra misalnya itu tidak perlu butuh gizi. Butuh gizi. Ibu sudah menjawab atau memposisikan diri di tanda centang ya. Sudah memposisikan diri. Mana pernyataan yang salah, mana pernyataan yang benar. Sehingga memilih mana memilih centang, mana memilih silang. Jadi sebenarnya secara sadar itu ibu-ibu sudah tahu di mana hak-hak penyandang disabilitas. Jadi ini kita bisa lihat di sini hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak bebas dari kecelakaan. Lalu ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Lalu yang keempat, Mendapatkan hukum. hak bersekolah, hak bekerja, hidup sehat, Beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Ternyata hak-hak penyandang disabilitas itu sama dengan hak-hak orang normal seperti biasa. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan kita yang punya kondisi normal. Jadi perlakuan kita juga harus sama, kaitan dengan hak untuk hidup misalnya, makannya dia, ya, perlindungannya dia, ya, mendapatkan perlindungan, bebas dari cercaan. Jangan karena keterbatasan lalu kemudian mereka dicerca, ya. Jadi kita juga harus mendapat bantuan hukum misalnya. Ketika berhadapan dengan hukum, maka mereka juga harus diberikan hak hukumnya. Lalu bersekolah, jangan karena kondisi cacat misalnya, ya. Lalu kita merasa bahwa ya tidak normal, tidak usah sekolah, tidak boleh. Mereka juga punya hak untuk bersekolah. Lalu ada juga hak mereka untuk bekerja. Mereka juga punya keterampilan misalnya, bisa menjahit misalnya, bisa menyulam dan lain-lain. Lalu kemudian hak mereka juga beribadah ya. Jadi mereka juga diberikan lalu yang berikut hak hidup sehat. Jadi mereka juga punya hak hidup sehat. Lalu beribadah, olahraga misalnya, mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Mereka sebenarnya juga harus dilindungi. Mereka juga harus diberikan perlakuan yang sama seperti kondisi manusia-manusia normal. Lalu tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Ternyata bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama. Kita berbeda mungkin dalam perbedaan fisik, tapi berkaitan dengan hak itu adalah sama. Jadi yang berbeda itu sebenarnya itu menjadi sebuah keindahan. Jadi ilustrasinya seperti bunga misalnya. Bunga itu merah saja misalnya, kelihatannya ya, tidak terlalu indah. Bunga itu bisa indah apabila di sekelilingnya ada versi warna bunga yang lain. Jadi sebenarnya
keterbatasan atau penyandang disabilitas dengan kita yang normal itu menjadi sebuah keindahan sebenarnya yang terlihat di situ. Hanya saja kita manusia terkadang hanya bisa mau membeda-bedakan. Jadi penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lain, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak disabilitas terpenuhi. Nah, jadi baik ibu-ibu, barangkali ini kita bisa lihat secara bersama-sama, kita ingat-ingat supaya kita punya mereka punya hak-hak itu bisa diperhatikan. Apakah di sekitar ibu-ibu ada penyandang disabilitas ibu? Ada. Ada ya? Iya. Lalu bagaimana dengan kondisi mereka sekarang? Diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan Baik. Lalu kira-kira apa tanggapan dari orang-orang sekitar menyangkut kondisinya? Kondisi mereka baik, Bu? Baik. Oh, baik. Lalu bagaimana perlakuan keluarga terhadap mereka? Seperti biasanya ya. Iya. Lalu bagaimana perlakuan masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas itu? Diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan seperti biasanya manusia normal. Jadi artinya bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, dan kita perlu untuk memahami itu sehingga setelah dari sini ketika kita pulang ke rumah misalnya, kita juga punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan ke keluarga yang lain yang secara kebetulan keluarga itu punya keluarga penyandang disabilitas. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan ibu-ibu untuk bisa mengikuti langkah 4 ini. Lalu nanti kita akan mengikuti poin-poin berikut dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan.